Shalom, selamat sore waktu Jatinangor. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan baik atas kehidupan kami, sehingga di hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Dan kita tahu bahwasanya hari ini juga banyak teman-teman yang sudah cuti dan sudah bertemu dengan keluarga dimanapun berada. Kami ucapkan selamat menjalankan cuti, tetap menjadi yang terbaik. Ketika keluar dari kampus pun tetap harus menjaga diri dengan baik, karena dimanapun kita berada kita harus menjadi terang dan garam. Jaga diri baik-baik, biarkan kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau untuk fokus kepada Tuhan. Biarkan lewat firman yang akan disampaikan hari ini kita boleh dikuatkan, kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita punya pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak kita semua sama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan menyertai dan memenuhi kita dimanapun kita berada saat ini. Mari tutup mata kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. dalam rumahmu. Satu
janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau baik atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tapi semuanya karena campur tangan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bertahtalah di atas apa yang kami lakukan saat ini. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Kau hadir. Walaupun hari ini jiwa kami, raga kami tidak bisa bersama, mungkin kami terpisah-pisah, tapi hari ini kami percaya kami satu kesatuan di dalam Kristus. Kami percaya Kau hadir bersama dengan kami. Kau menyatakan kebenaran-Mu, sehingga kami ketika mendengarkan firman-Mu, iman kami dibangun, iman kami bertumbuh untuk melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Kami tidak menjadi lemah, tapi kami menjadi kuat karena kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Sehingga hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul bersatu bersekutu, di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, kami percaya Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya menyapa, kami semua menyapa. Di sini ada Desmond, terus Evra. Kami mau terus melayani Tuhan, dan hari ini pun Tuhan izinkan kami melayani teman-teman. Kita sapa dulu Pulau Sumatera. Teman-teman di Pulau Sumatera, Shalom, Tuhan berkati selalu. Di teman-teman juga yang di Pulau Jawa, Shalom semuanya. Teman-teman yang di Pulau Kalimantan, halo, Shalom, Tuhan berkati. Yang di Pulau Sulawesi juga, Tuhan berkati semuanya. Di Nusra, Shalom, God bless you. Dan Maluku dengan Papua, teman-teman yang di Ufuk Timur, kami juga berkati. Kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kakak akan menyampaikan beberapa hal. Kakak akan sharing juga terkait firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas tentang iman. Oke, sekali lagi kakak sampaikan, kita bahas tentang iman. Kakak undang semua teman-teman yang mendengarkan, kita sama-sama bilang iman. Puji Tuhan. Kurang mantap. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi ya. Katakan iman. 1, 2, 3. Oke, mantap. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang iman. Dan kakak percaya iman mungkin bukan harta, iman bukan tahta, iman juga mungkin bukan pasangan hidup. Tapi kita percaya ketika kita beriman kepada Kristus, berarti kita memiliki segalanya. Amin. Nah, hari ini kita mau menyampaikan beberapa hal terkait iman. Dan kakak rindu untuk teman-teman semua juga yang saat ini sedang bersama melaksanakan ibadah. Jadi kakak sampaikan bahwa saya ini bukan menonton, tapi ini ibadah. Sehingga kita juga harus interaktif di sini. Ya, kita juga harus baca Alkitab. Kita juga sama-sama merenungkan firman.
Jadi kakak percaya di dalam Tuhan tidak ada batas antara kita di tempat ini dengan teman-teman di sana, tapi kita semua satu kesatuan di dalam Kristus. Hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Ketika firman disampaikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Buka Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 29b. Ya. Matius pasal yang ke-9 ayat 29b. Di sini kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, di sini kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata demikian. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Yesus sendiri mengatakan hal ini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Berarti kalau itu yang Tuhan katakan kepada kita, perkataan Tuhan adalah perkataan kehidupan yang kekal. Dan kakak sangat percaya ketika Tuhan berbicara jadilah kepadamu menurut imanmu, berarti kita juga imani apa yang kita imani di dalam nama Yesus Kristus itu juga akan terjadi. Amin. Nah, sehingga hari ini pun kita juga mau untuk tetap iman kita dibangun dan iman kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Jadi ketika iman itu ada dalam diri kita, bukan saja kita membiarkan iman itu seperti itu aja, tapi iman itu harus dibangun dan bertumbuh. Sehingga hari ini khusus kakak mau menyampaikan beberapa hal terkait untuk menumbuhkan iman kita, bagaimana iman harus dibangun dan iman harus tetap bertumbuh. Ada 5 hal yang kakak ingin sharingkan untuk kita, bagaimana membangun dan menumbuhkan iman kita. Yang pertama, teman-teman buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Ya, poin pertama, iman dibangun melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi poin yang pertama untuk menumbuhkan dan membangun iman kita, yang pertama, iman dibangun melalui pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca bersama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sadar atau tidak sadar, hari ini banyak sekali berita-berita yang kita dengar, yang kita lihat mungkin, atau banyak orang menceritakan hal-hal yang mungkin menggoncangkan iman kita. Kita yang sekarang hidup saat ini, kita tidak hidup di dunia yang aman-aman saja, tapi kita ada di dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan goncangan. Bahkan hari ini saja, kalau kita buka telinga kita untuk mendengarkan setiap hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif yang masuk ke kehidupan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi coba teman-teman bayangkan, firman Tuhan saja hari ini mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Berarti hari ini kita punya pilihan dong. Kita lebih memilih buka telinga kita untuk mendengarkan orang bicara jelek tentang kita, atau mendengarkan hal-hal yang tidak baik, atau mendengarkan hal negatif, atau mendengarkan hal-hal yang menakutkan, atau kita buka telinga kita untuk membiarkan firman itu masuk memenuhi kehidupan kita, sehingga iman kita terus bertumbuh dan dibangun di dalam Kristus. Apapun saja boleh terjadi, tapi kita punya pilihan. Kita buka telinga kita untuk mendengar hal-hal yang jelek, ataukah kita buka telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan hari ini kakak cuma mempesankan, poin yang pertama, iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Poin yang pertama, kakak mengajak kita semua hari ini, mulai buka telinga kita, hati, pikiran kita, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman itu masuk untuk menguasai kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, apa yang kita alami hari-hari ini tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Kita percaya Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang terjadi hari-hari ini. Walaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, di dunia ini, tapi kita akan tetap berdiri tegak. Kita akan memandang Kristus, karena dari Kristus sajalah datang pertolongan kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, poin yang kedua, bagaimana membangun dan menumbuhkan iman kita. Poin yang kedua, iman dibangun melalui tindakan.
Ya. Kita buka sama-sama di Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Teman-teman jangan malas untuk buka Alkitab. Seperti tadi pesannya, iman timbul dari pendengaran. Jadi kita juga mau baca. Kita merenungkan firman. Yakobus 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita boleh dibangun dan bertumbuh. Yang kedua, poin kedua, iman dibangun melalui tindakan. Firman Tuhan bilang sesuatu yang kita imani tapi tanpa perbuatan-perbuatan yang menyertainya, kita mati. Maksudnya apa di sini? Betul kita beriman sama Tuhan, tapi ketika kita beriman sama Tuhan, tidak mesti harus terjadi hari itu juga. Tapi kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Kalau betul-betul kita beriman dalam Kristus, ketika pencobaan itu datang, kita tidak stres duluan, tapi kita nyatakan lewat tindakan. Kita tahu Tuhan pasti tolong saya. Kalau Tuhan pernah tolong saya, hari ini juga Tuhan tolong saya. Tidak pernah Tuhan tinggalkan saya sendiri. Harus dibuktikan dengan tindakan, supaya iman itu semakin nyata. Orang lihat, oh luar biasa, dia beriman dalam Kristus. Ketika ada persoalan terjadi, dia tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, harus disertakan dengan perbuatan-perbuatan. Ya katanya kita beriman, harus kelihatan lewat perbuatan kita. Tuhan Yesus pernah bilang, dari buahnya lah engkau akan mengenal pohon itu. Kalau kita betul-betul berbuah dari pohon, yaitu Yesus Kristus, otomatis buah yang kita hasilkan juga harus seperti Yesus. Jangan kalau hari ini mungkin kita bilang kita beriman, tapi tindakan-tindakan kita membuat orang sakit hati. Kehadiran kita itu jadi batu sandungan. Jangan. Tapi iman itu harus disertai dengan perbuatan yang membuat Kristus bangga kalau kita adalah anak-anaknya. Itu poin kedua. Bagaimana iman kita harus dibangun dan bertumbuh. Poin yang ketiga, yaitu iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Teman-teman kalau sekarang pas pulang cuti kemarin, mungkin ada yang delay, mungkin pesawatnya harus delay sejam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin lebih, ya. Kita juga harus bersabar. Kita tidak mungkin maksa pilot untuk harus terbang hari itu. Begitupun juga dengan iman kita, dibangun melalui masa tunggu. Ada satu cerita dalam Alkitab, ya. Teman-teman boleh buka di dalam Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai 20. Roma 4 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Di dalam masa tunggu pun, cerita yang tadi kita baca, ini adalah Abraham. Firman Tuhan mengatakan kalau dia tetap memuliakan Allah walaupun dia harus menunggu. Dalam kondisinya yang sudah usia 100 tahun, tubuhnya lemah, kita mencatat itu. Tapi dia tetap mau menunggu untuk setiap janji Allah. Berarti kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan menggenapinya. Persoalan bukan cepat atau lambat, tapi persoalannya tergantung sikap hati kita kepada Tuhan. Kita harus menunggu tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Kalau hari ini kita punya sikap hati demikian, saya percaya Tuhan yang sama
yang menyatakan kemuliaannya melalui Abraham. Sampai hari ini kita ada, itu juga karena janji Tuhan terhadap Abraham. Makanya Abraham disebut adalah bapa segala orang percaya. Dan hari ini kita juga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita juga adalah anak-anak Abraham, produk dari janji Tuhan kepada Abraham. Kalau Tuhan bisa melakukan itu kepada Abraham, Tuhan juga bisa melakukan atas kehidupan kita. Jangan cepat putus asa hari ini, jangan kecewa hari ini, tapi hari ini tetap beriman di dalam Kristus. Iman kita harus terus bertumbuh. Kita harus terus dibangun. Kita harus memuliakan Tuhan. Di saat-saat menunggu ini, kita jangan pakai untuk hal-hal yang murahan. Jangan kita pakai untuk kesenangan kita pribadi. Jangan kita gunakan waktu banyak untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Tapi hari ini mulai tertanam, mulai mencari Tuhan, mulai belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Fokus hari ini harus kepada Tuhan. Kita gunakan waktu kita untuk berdoa. Kita gunakan waktu kita hari-hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan. Pasti janji Tuhan, waktu Tuhan atau kairos Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Dan iman kita akan terus dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan lewat masa tunggu. Dan poin yang keempat, teman-teman, poin yang keempat, bagaimana iman kita harus bertumbuh dan dibangun. Poin yang keempat adalah iman dibangun melalui pencobaan. Firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7a. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7a. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Iman harus dimurnikan. Lewat apa? Lewat pencobaan. Firman Tuhan hari ini sudah sangat tegas mengingatkan kita kembali bahwasanya di dalam berbagai-bagai pencobaan pun kita harus bergembira. Gak masuk logika. Bagaimana kakak suruh kita bergembira? Di saat ini saya sedih sekali, masa saya harus bergembira? Dengar teman-teman, bukan kata saya, tapi kata firman. Bergembiralah akan hal itu. Walaupun hari ini kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu supaya apa? Supaya kita punya iman dimurnikan. Ketika iman kita sudah dimurnikan, iman kita akan terus dibangun dan akan terus bertumbuh di dalam Kristus. Asalkan kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan terus dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hari ini teman-teman banyak persoalan, mungkin situasi tidak seperti teman-teman harapkan, mungkin keluarga saudara sampai hari ini saudara masih terus berdoa untuk pemulihan dalam keluarga. Jangan patah semangat, jangan berhenti beriman di dalam Yesus. Apapun boleh saja terjadi, tapi iman kita jangan pernah mundur. Kalaupun hari ini saudara harus menangis, tidak apa-apa. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan bercucukan air mata akan pulang dengan bersorak-sorak. Karena dia beriman di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dia. Itu janji Tuhan. Tuhan yang sama sedang berdiri dan berkata kepada saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Bahkan Paulus sendiri bilang, segala perkara dapat kutabung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Paulus tahu Yesus tidak pernah mengecewakan hidupnya. Tuhan yang sama yang dapat mengubahkan orang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalaupun hari ini saya harus menangis, jangan pernah kecewa. Biarkan iman kita terus dimurnikan. Semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Ini poin yang keempat, mengajarkan kita bagaimana supaya iman kita harus terus dibangun dan bertumbuh. Yaitu iman dibangun melalui pencobaan. Jangan cepat salahkan situasi yang ada, tapi di balik situasi itu
Ada maksud Tuhan untuk setiap kita, supaya iman kita betul-betul dimurnikan. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang kelima, iman dibangun melalui penyelamatan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, iman dibangun melalui penyelamatan Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk firman. Firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan kalau dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah, kata telah teman-teman garis bawahi di situ. Betul, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati. Itu bukan cerita dongeng. Dia datang ke dunia sebagai manusia, lahir di kandang yang hina. Yang hari ini kita sedang masuk dalam masa persiapan kelahiran Yesus. Kita bersyukur Tuhan mau datang untuk menebus dosamu dan dosaku. Dia berjanji, dia juga menggenapi itu. Dia datang sebagai manusia. Bahkan dia bukan datang saja, dia mau mati untuk saya dan saudara dan teman-teman semua. Dengar baik teman-teman, Alkitab hari ini bilang kalau dia telah mati. Tidak titik sampai dia telah mati. Lanjutnya, dan akan, kalimat dan akan berarti tidak cukup dia telah mati 2000 tahun. Tapi sampai hari ini dan sampai kapanpun dia mau terus, dan dia akan menyelamatkan kami lagi. Itu janjinya. Jadi Yesus yang pernah mati, dia tidak sampai mati situ aja. Dia mau terus menyelamatkan kita sampai hari ini, dan akan menyelamatkan kami lagi. Itu janjinya. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita beriman lewat karya penebusan Tuhan Yesus sampai hari ini. Iman kita terus bertumbuh. Kita berharap di dalam Tuhan. Tuhan masih mau menyelamatkan saya dan saudara. Dia mau buktikan itu untuk hidupmu dan hidupku. Serahkanlah hidupmu dan hidupku hanya untuk Tuhan. Kita berutang bukan kepada dunia ini, tapi kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang berikut, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang bisa teman-teman tangkap dari ini? Daud bukan siapa-siapa. Kalau teman-teman baca dari kisah Daud, seharusnya Daud ini adalah anak yang disayang sama orang tuanya, karena dia anak bungsu dong. Tapi yang terjadi tidak demikian. Anak bungsu harus pergi untuk menjaga kambing domba. Bahkan ketika Samuel datang, Nabi Samuel datang, Isai memperkenalkan anak-anak yang lain tanpa dia menampilkan Daud. Berarti ada apa di situ? Something wrong, teman-teman. Daud merasa tertolak. Bahkan dia pernah bilang seperti ini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan sangat lihat ke hati Daud itu luar biasa. Makanya Tuhan pilih Daud. Dan Alkitab mencatat, Daud tidak semata-mata langsung lawan Goliat. Teman-teman tahu, ketika dia sendiri di padang gurun mungkin itu, dia sedang menjaga kambing domba, tapi dia pernah dilatih Tuhan untuk mengalahkan singa dan beruang. Itu Alkitab catat itu. Tidak pernah Tuhan masukkan kita di dalam medan peperangan pertempuran kita tanpa Tuhan melatih kita terlebih dahulu. Setiap kita Tuhan latih supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iman kita harus dibangun lewat persoalan yang ada, lewat pencobaan yang ada. Itu Tuhan sedang melatih kita untuk mempersiapkan kita masuk dalam medan pertempuran. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat di udara. Dan hari ini kita sedang melawan itu. Jadi harusnya kita mempersiapkan iman kita terus dibangun dan bertumbuh. Daud sadar akan hal ini. Dia sebelum melawan itu Filistin,
orang yang paling besar di antara orang Filistin, yaitu Goliat. Daud tidak punya rasa takut sekalipun, karena dia tahu Tuhan yang pernah tolong dia mengalahkan singa dan beruang, Tuhan itu juga yang akan menolong dia mengalahkan Goliat. Teman-teman, Tuhan luar biasa. Kalau hari ini Goliat itu melambangkan persoalan dan pencobaan, mungkin hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan izinkan Goliat ada dalam diri kita, teman-teman tahu, berarti Tuhan izinkan supaya karakter Daud keluar atas hidupmu dan hidupku. Goliat melambangkan persoalan yang kita alami hari-hari ini, yang dunia alami hari-hari. Bahkan Goliat juga melambangkan mungkin corona, COVID hari-hari ini. Mungkin Goliat juga melambangkan seperti krisis ekonomi hari-hari ini. Tapi dengar baik, ketika itu harus terjadi, berarti karakter Daud harus keluar atas kehidupan saudara dan saya. Kita harus melawan itu dengan nama Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengan ini saya selesai, teman-teman. Jadi bagaimana supaya iman kita harus dibangun dan bertumbuh? Yang pertama, teman-teman, Yesus berkata, jadilah kepadamu seturut imanmu. Maka hal itu yang mengajarkan kita untuk terus membangun iman kita dan menumbuhkan iman kita. Yang pertama, iman dibangun melalui pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, iman dibangun melalui tindakan. Yang ketiga, iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Iman dibangun melalui pencobaan. Dan yang terakhir, iman dibangun melalui penyelamatan Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini yang akan terus menguatkan kita, membuat iman kita terus dibangun dan bertumbuh di masa-masa sukar apapun, di masa-masa tersulit dalam kehidupan kita. Biarkan terus iman kita boleh dibangun dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai dengan penyampaian firman ini. Saya percaya teman-teman juga akan terus dikuatkan dan iman saudara akan terus dibangun dan bertumbuh ketika kita terus mendengarkan firman kebenaran. Kita selesai, kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa dan kita boleh selesai dari ibadah kita. Semuanya teman-teman tanpa terkecuali, ini bukan sekedar nonton, tapi saudara juga ibadah. Jadi kita semua dalam satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya hadirat Tuhan hari ini menjamah setiap kita. Yang tadinya mungkin kita seperti khawatir, kita takut, kita mungkin lemah, kita goyah. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita percaya Tuhan, terima kasih. Tuhan membangun imanku, Tuhan menumbuhkan imanku lebih lagi, sehingga aku terus ada di dalam otoritas Tuhan. Aku tidak akan pernah takut lagi, aku tidak khawatir lagi. Sekalipun pencobaan ada, tapi aku terus mau bergembira dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau besarkan nama-Mu. Di saat ini mungkin kami tidak memiliki hal yang punya alasan untuk kami harus bersukacita. Tapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami punya alasan di dalam Kristus. Kami harus bersukacita, sekalipun harus dengan air mata, sekalipun mungkin situasi tidak seperti yang kami inginkan, sekalipun mungkin hari ini apa yang kami doakan belum terlihat. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah menang, Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah ada untuk membuat kami punya pengharapan yang sungguh, dan pengharapan itu tidak mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari teman-teman, kita berdoa masing-masing, kita bersyukur, dan kita mau menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepah
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami selesai, tapi kami percaya Kau tidak pernah selesai atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Hamba berdoa khusus untuk adik-adik terkasih yang punya persoalan pergumulan dalam keluarganya, dalam pribadinya, dalam apapun yang dialami hari-hari ini. Mungkin ada banyak situasi yang membuat dia mulai ragu, dia mulai khawatir, dia mulai goncang imannya. Tapi hari ini ketika firman Tuhan dinyatakan, kami percaya, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama dengan dia, Tuhan yang pernah tolong dia, Tuhan juga akan menolongnya lagi, sehingga dia tidak pernah merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa tak berdaya. Tapi hari ini kami berdoa Tuhan, Tuhan ada bersama dengan dia. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia atas kehidupannya. Tapi hari ini dia boleh menerimanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang ada bersama dengan dia, Engkau yang menguatkan dia, Engkau yang memberikannya harapan dan jalan keluar atas setiap apa yang dialami hari-hari ini. Dan Engkau tidak pernah mengecewakannya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih. Hari ini khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sekalipun hari ini ada banyak goncangan yang terjadi, ada banyak orang-orang yang mencoba memperak-perandakan bangsa ini. Apapun itu Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Indonesia dipulihkan. Kami berdoa, kami tolak roh-roh yang mencoba untuk mengadu domba, roh-roh perpecahan. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati bupati, wali kota, gubernur, TNI, Polri. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, suster, perawat. Tuhan berkati Tuhan, sehingga melalui mereka Tuhan, COVID ini akan tertangani dengan baik, sehingga boleh selesai dengan waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, lindungi Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami berdoa dari tempat ini, kami percaya dengan iman, semua orang yang mungkin hari ini terinfeksi COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Tuhan, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya sudah dijamah dan sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga orang yang sembuh akan semakin banyak. Kami tolak kematian dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang mati akibat COVID-19 ini, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk persatuan tubuh Kristus Tuhan. Di akhir zaman ini biarkan Engkau mempersatukan gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa sehingga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi roh-roh domba yang ada di tengah-tengah tubuh Kristus. Kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh persatuan, roh kesatuan itu yang akan menyatukan seluruh tubuh Kristus. Kami tidak pandang jubah-jubah gereja, kami tidak pandang doktrin-doktrin gereja, kami tidak pandang hal-hal yang membedakan kami. Yang kami lihat adalah Yesus Tuhan yang menyatukan gereja-gereja-Mu Tuhan. Sehingga melalui gereja-gereja Tuhan, melalui para misionaris, melalui hamba Tuhan, melalui pendeta, melalui para penginjil, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, biarkan Injil Kerajaan Allah akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Dan saatnya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan.
dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berkati juga orang tua kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Jaga papa, mama. Tuhan berkati keluarga kami. Roh Kudus Engkau Allah yang ada bersama dengan mereka. Darah Yesus berkuasa tutup bungkus, sehingga tidak ada hal yang jahat yang dapat menjamah keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus, keluarga kami dipulihkan, keluarga kami diberikan keharmonisan. Kami tolak roh perselingkuhan, kami tolak segala roh perpecahan di tengah keluarga kami di dalam nama Yesus, sehingga kasih Kristus turun menyertai keluarga kami. Haleluya. Kami berdoa, kami ucapkan berkat untuk IPDN. Tuhan berkati IPDN. Tuhan berkati rektor, para wakil rektor, para karo, para kasub, kabak, kasubag, sampai pengasuh-pengasuh kami berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ada bersama dengan IPDN ini. Engkau pulihkan IPDN. Engkau terus ada untuk membimbing, mengarahkan para praja semuanya dalam otoritas Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, Bapak khusus berdoa untuk para wasana praja-praja utama. Kami berdoa untuk Dindia Praja, kami berdoa untuk Madya Praja, Muda Praja, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk wasana praja yang nantinya akan lanjut dengan magang. Tuhan berikan kemampuan ekstra, Tuhan melindungi mereka. Apa yang Tuhan buat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Kau ada bersama dengan mereka. Begitupun juga dengan Dindia, Madya Praja dan Muda Praja. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka akan naik dan tidak turun. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Sehingga biarkan terang mereka bercahaya, dan biarkan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya apa yang Tuhan tetapkan itu akan menjadi bagian kami. Dan ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Dan tentunya hanya waktu Tuhan. Terima kasih. Shalom. God bless you.